Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, Dajjal asalnya berarti at-taqtiya, bermakna menutupi. Orang yang berdusta disebut Dajjal karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Dajjal yang dimaksud dalam bahasan ini adalah Dajjal Akbar yang akan muncul menjelang hari kiamat di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya Dajjal merupakan di antara tanda datangnya kiamat. Fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. An-Nawawi rahimahullah menerangkan tentang hadis tersebut, yang dimaksud di sini adalah tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia. Lalu beliau memuji Allah karena memang dialah satu-satunya yang berhak atas pujian. Kemudian beliau menceritakan Dajjal. Beliau bersabda, "Aku akan menceritakannya kepada kalian, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta." Dari Anas ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir." Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis sahih dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada kaumnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." Dajjal dinamakan Al-Masih karena salah satu matanya terusap atau tertutup. Disebutkan pula bahwa ia dinamakan Al-Masih karena dia mengusap atau melewati bumi selama 40 hari. Al-Masih sendiri kadang ditunjukkan pada orang yang sidik atau jujur, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan kadang pula Al-Masih dimaksudkan untuk orang yang sesat lagi dusta, yaitu Dajjal yang matanya buta sebelah. Sebagian hadis mengenai Dajjal telah dikemukakan di awal. Sebagian lainnya akan kita temukan pada bahasan selanjutnya mengenai Dajjal. Intinya, semua hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa di akhir zaman akan muncul Dajjal. Berita tentang Dajjal ini diriwayatkan dalam riwayat yang amat banyak, sampai derajat mutawatir. Hadis-hadis yang membicarakan tentang Dajjal berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, orang yang meragukan tentang hal ini dialah yang sungguh aneh. Al-Qadi mengatakan, hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dan selainnya mengenai kisah Dajjal benar-benar sebagai hujjah bagi mazhab yang berada di atas kebenaran bahwa Dajjal benar adanya. Dajjal adalah benar-benar manusia,
Allah mendatangkannya untuk menguji para hambanya. Allah memberikan kepada Dajjal berbagai ilahiyah atau sifat ketuhanan, yaitu dengan menghidupkan mayit yang sebelumnya ia matikan, menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah dan kebun, menjadikan api dan 2 macam sungai. Kemudian Dajjal pun akan mengeluarkan berbagai macam perbendaharaan di dalam bumi. Ia akan menurunkan hujan dari langit, dan tanah pun akan tumbuh tanaman. Ini semua dilakukan atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa, namun tidak ada yang bisa membunuh Dajjal dan menghancurkan berbagai urusannya melainkan Isa al-Masih alaihissalam. Allah pun akhirnya mengkokohkan hati orang beriman. Inilah mazhab Ahlus Sunnah, keyakinan para pakar hadis, para fuqaha, dan para ulama peneliti lainnya. Lalu mengapa berita tentang Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Ada beberapa versi jawaban yang dapat diberikan dalam hal ini. Yang pertama, Allah SWT berfirman, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Padahal dalam hadis disebutkan 3 tanda jika semuanya telah terjadi maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu keluarnya Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat yang terbenamnya. Hadis ini menunjukkan adanya korelasi dengan ayat tersebut, sehingga sangat tepat sekali menunjukkan adanya Dajjal di akhir zaman. Yang kedua, Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa Isa bin Maryam alaihissalam akan turun di akhir zaman, seperti pada firman Allah SWT, Wa min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Quran Surat An-Nisa 159. Dan pada firman Allah SWT, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Jika benar Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dan misi beliau adalah membunuh Dajjal, maka cukup dengan kita menyebut turunnya Isa itu menandakan akan munculnya Dajjal. Apalagi antara Isa dan Dajjal sama-sama disebut Al-Masih. Inilah di antara alasan mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alasan ketiga yang dapat diberikan adalah berita tentang Dajjal juga sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 57. Yang dimaksud dengan penciptaan manusia di sini adalah Dajjal, sebagaimana yang mendukung hal ini adalah hadis. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Mengenai surat Al-Mu'minun ayat 57, Al-Baghawi mengatakan, sebagian ulama mengatakan yaitu yang lebih besar dari ujian dari Dajjal, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, yaitu orang Yahudi yang selalu memperdebatkan tentang Dajjal. Allahu a'lam bishawab.